teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku segmen Shika. Sharing is caring. Nah teman-teman, di video sebelumnya aku sudah membahas bagaimana plutokrasi bisa menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat. Kira-kira kita bahas apa ya di video ini? Di video kali ini aku mau membahas bagaimana sih pandangan etis tentang plutokrasi di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan kalau Pancasila itu adalah ideologi negara kita. Fungsi dari Pancasila adalah sebagai dasar negara yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selain menjadi landasan hukum, Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang khas dari rakyat Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang bersangkutan dengan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila menetapkan nilai-nilai dasar yang mendukung sistem pemerintahan demokrasi itu sendiri. Teman-teman pernah berpikir nggak sih bahwa demokratis itu sebenarnya tidak ada? Karena pada nyatanya, yang ada hanya plutokrasi. Mengapa begitu? Karena plutokrasi adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi yang dapat mengubah sistem pemerintahan dari yang berorientasi pada rakyat menjadi dikuasai oleh sekelompok elit kaya. Nah, pandangan etis tentang plutokrasi dalam konteks nilai-nilai Pancasila di Indonesia menggambarkan pertentangan mendalam antara kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok elit kaya dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara ini. Pancasila sebagai dasar negara, memberikan pedoman moral dan etis bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Teman-teman pasti sudah tahu kalau Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yuk sama-sama kita baca. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila tersebut, kita akan membahas satu persatu pandangan etis mengenai plutokrasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila tersebut. Pada sila pertama, etika dalam konteks ketuhanan mendorong kita sebagai manusia untuk berbuat keadilan dan melakukan penghormatan terhadap semua individu, tanpa memandang status ekonomi, yang diharapkan agar setiap individu memiliki martabat yang setara. Plutokrasi yang biasanya didorong oleh kepentingan individu atau kelompok, bisa saja bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritual dan juga moral yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam plutokrasi, nilai-nilai tersebut sering diabaikan, yang pada akhirnya dapat menurunkan rasa keadilan di dalam masyarakat yang tidak mencerminkan etika, sikap moral, dan juga prinsip spiritual. Dalam sila kedua, nilai kemanusiaan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak dan mendorong kita untuk menghormati martabat setiap individu. Dalam plutokrasi, keputusan politik yang tidak adil dapat menyebabkan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, terutama masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Hal ini menciptakan suasana di mana hak-hak dasar masyarakat sering diabaikan. Singkatnya, plutokrasi bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang seharusnya menjadi pedoman bermasyarakat, teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam sila ketiga, menegaskan pentingnya persatuan dan juga kesatuan bangsa. Nilai persatuan mendorong kita untuk saling menghormati dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Karena setiap individu memiliki peran yang penting dalam membangun bangsa. Nah, plutokrasi ini dapat mengancam persatuan dengan menciptakan jarak antara elit kaya dan juga rakyat biasa. Selain itu, plutokrasi juga dapat menciptakan ketegangan di masyarakat. Ketika kekuasaan dipegang oleh sekelompok orang kaya, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat dalam konflik harmonisasi sosial dan juga menciptakan polarisasi yang mengganggu stabilitas sosial, yang sangat jelas bertentangan dengan tujuan persatuan. Selanjutnya, di sila keempat, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai nilai dasar permusyawaratan. Namun, pada plutokrasi sendiri, keputusan seringkali dibuat oleh sekelompok elit. Situasi tersebut yang menghambat proses terjadinya demokrasi di Indonesia. Proses pemilihan umum pun bisa dipengaruhi oleh dana kampanye yang besar, yang dimana kandidat yang lebih kaya atau para kandidat yang dibantu pendanaannya oleh sektor swasta memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih. Nah, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi serta dapat menyebabkan timbulnya sikap apatis dalam diri masyarakat yang dapat berdampak buruk pada kelangsungan pemerintahan Indonesia yang demokratis. Nah, sila kelima adalah puncak dari semua prinsip Pancasila. Karena nilai keadilan menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan keadilan dan kesempatan yang sama. Namun, plutokrasi dengan ketidakadilan yang diciptakannya jelas sangat bertentangan dengan prinsip ini.
Ketika kekayaan dan kekuasaan tidak merata, sebagian besar rakyat kehilangan akses terhadap sumber daya dan juga kesempatan yang harusnya menjadi hak mereka. Secara keseluruhan, plutokrasi dalam konteks nilai-nilai Pancasila menciptakan tantangan yang besar bagi keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada intinya, keadilan sosial harus diimplementasikan dalam kebijakan yang berpihak kepada seluruh rakyat agar bayangan plutokrasi ini bisa hilang dari Indonesia yang demokratis. Dengan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mewujudkan dan membangun Indonesia yang lebih baik.